Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bareng aku. Oke, kali ini aku akan bahas soal UTBK 2020. Yeay. Soal ini adalah soal tes TPS tentang pengetahuan pemahaman umum atau PPU. Jadi bagi kalian yang merasa kesulitan nih di soal ini, aku akan bahas secara lebih dalam dan mencari triksnya biar lebih gampang untuk kita kerjain tanpa mengurus waktu lebih banyak nih, kayak gitu. Oke, kalau udah, bagi kalian yang baru bergabung di channel ini, bantu dengan like ya, komen dan subscribe juga, dan share ke media sosial lainnya biar kalian juga membagi manfaat buat orang lain, kayak gitu. Kalau udah, kakak mengucapkan terima kasih dan kita langsung aja ke videonya. Let's check it out. Oke, untuk soal yang pertama, kita baca teksnya dulu untuk mempersingkat waktu ya. Dimanakah sebaiknya posisi kalimat canonical bubbling merupakan tahap dari perkembangan kemampuan berbicara anak pada bacaan di atas. Oke, karena kita nggak tahu nih jalannya cerita, kita baca dulu nggak masalah kayak itu. Menurut Lauren Lowry, ahli patologi wicara bahasa, bayi sudah dapat menghasilkan suara persis setelah dia dilahirkan, yaitu dengan tangisan keras. Selama 6 bulan pertama, bayi belajar membuat suara selain tangisan, seperti mengumam dan tertawa. Suara-suara ini tidak dibuat secara sengaja, melainkan refleks yang bisa dikendalikan oleh bayi. Setelah berumur kira-kira 5 hingga 10 bulan, bayi mulai mengatakan beberapa suku kata seperti baba atau didi. Ocehan seperti ini disebut canonical bubbling. Pada periode ini, bayi membentuk deretan suku kata berulang, contohnya da, atau kombinasi dari suku kata yang berbeda, contohnya ma, dida, gitu. Jadi, dimanakah sebaiknya posisi kalimat canonical bubbling merupakan tahap dari perkembangan kemampuan berbicara anak pada bacaan di atas. Oke, sebenarnya kalimat ini sudah ditemukan ya di kalimat nomor 5, yaitu ocehan seperti ini disebut canonical bubbling, kayak gitu. Jadi ini menurut kalian di mana sih yang tepat kalimat tersebut bisa menghasilkan suatu kalimat yang berhubungan kayak gitu? Kalau di sini itu lebih tepatnya adalah sebelum kalimat 6 kayak gitu. Kenapa? Kalimat 6 itu menjelaskan bahwa pada periode ini bayi membentuk deretan suku kata berulang. Contohnya da, kayak gitu ya. Nah, lebih baik ini tuh dimasukkan sebelum kalimat 6. Kenapa? Karena kalimat yang nomor 5 itu kan dia memperkenalkan ocehan seperti ini disebut canonical bubbling kayak gitu. Dan bagusnya dijelaskan juga canonical bubbling merupakan tahap dari perkembangan kemampuan berbicara anak. Nah, barulah masuk ke kalimat nomor 6. Kayak gitu. Jadi jawaban lebih tepat adalah sebelum kalimat nomor 6, yaitu option E. Oke adik, kira-kira bisa ya? Kalau udah, kita lanjut ke soal berikutnya. Dengan teks yang sama, ini pertanyaannya adalah tujuan penulisan ungkapan seperti mengumam dan tertawa pada kalimat 2 bacaan di atas adalah untuk. Oke, kan di sini menurut Lauren Lowry, ahli patologi wicara bahasa, bayi sudah dapat menghasilkan suara persis setelah dia dilahirkan, yaitu dengan tangisan keras. Selama 6 bulan pertama, bayi belajar membuat suara selain tangisan seperti mengumam dan tertawa. Si tujuan penulisan itu bermaksudnya apa, kayak gitu ya. Nah, di sini tuh A, menyatakan suara proses dalam perkembangan bahasa bayi. No, kurang tepat. B, menyimpulkan tahapan-tahapan dalam perkembangan bahasa bayi. Juga kurang tepat. Yang C, memberikan informasi tentang tahapan-tahapan perkembangan bahasa bayi. Juga tidak tepat. Yang D, mengungkapkan pendapat penulis tentang perkembangan bahasa bayi. Oke, juga kurang tepat. Yang E, memberikan contoh tentang bahasa yang dihasilkan bayi. Yang lebih tepat adalah option E. Kenapa? Karena pada kalimat 2 itu kan dia menjelaskan selama 6 bulan pertama bayi belajar membuat suara selain tangisan seperti mengumam dan tertawa. Nah, ini dia memberikan nih contoh tentang bahasa yang dihasilkan oleh bayi, kayak gitu ya.
Jadi jawaban yang tepat adalah option E. Oke, kita next soal selanjutnya. Apabila gagasan pada bacaan di atas dipisahkan menjadi 2 paragraf, bagaimanakah pengkelompokan kalimat-kalimatnya agar gagasan pada masing-masing paragraf padu dan utuh? Oke, jadi kita nggak bisa nih langsung lihat-lihat gitu aja. Jadi kita baca dulu nih isi teksnya ya. Akses pendidikan di Indonesia masih sangat terbatas. Keterbatasan itu terjadi di daerah pedalaman Indonesia. Kurangnya fasilitas pendidikan di daerah pedalaman mendorong terjadinya urbanisasi. Banyak orang yang pindah ke kota-kota besar Indonesia demi bisa melanjutkan pendidikan di sekolah yang memiliki fasilitas bagus. Selain itu, kasus putus sekolah pada anak usia di sekolah di Indonesia juga masih tinggi. Nah, jadi nih nampak sekali ya perbedaannya, bahwa pada kalimat 1 sampai kalimat nomor 4 itu dia membahas tentang akses pendidikan Indonesia gitu. Terus pada kalimat 5 dia membahas lagi yang baru, katanya selain itu gitu, kata kuncinya, kasus putus sekolah pada anak usia sekolah di Indonesia juga masih tinggi. Berdasarkan data Kemdikbud 2019, di Indonesia terdapat lebih dari gitu-gitu. Nah, jadi ini udah nampak ya. Jadi paragraf 1 itu 1 sampai nomor 4 itu adalah paragraf 1. Lalu yang 5 sampai 10 itu adalah paragraf 2-nya. Oke, jadi jawaban yang lebih tepat adalah option B. Gampang ya adik-adik. Jadi kata kuncinya udah jelas di situ ya, selain itu katanya. Oke, kita lanjutkan ke soal yang terakhir. Gagasan paragraf 1 akan menjadi runtut apabila urutan-urutan kalimat di atas adalah. Oke, kita baca dulu. Salah satu cara yang dilakukan untuk mencapai berat badan yang diinginkan adalah melalui diet, yaitu usaha yang dilakukan untuk mengontrol dan mengatur pola makan. Sayangnya, diet yang coba dilakukan tidak selalu bertahan lama. Selain wanita berlomba-lomba untuk memperoleh berat badan ideal, kita perlu memperhatikan jenis diet yang terkesan efektif, namun belum tentu sesuai bagi tubuh kita. Oke, menurut kalian nih apa jawaban yang benar gitu? Nah, kalau kita perhatikan ya, urutan yang lebih tepat itu yang kalimat nomor 3 dulu. Dia menyebutkan seperti ini. Setiap wanita berlomba-lomba untuk memperoleh berat badan ideal, kayak gitu. Lalu kita sambung ke kalimat 1. Salah satu cara yang dilakukan untuk mencapai berat badan yang diinginkan adalah melalui diet, yaitu usaha yang dilakukan untuk mengontrol dan mengatur pola makan. Jadi kalimat nomor 3 itu dia menjelaskan wanita berlomba-lomba untuk memperoleh berat badan ideal. Lalu kalimat 1 dia menjelaskan cara untuk mencapai berat badan yang ideal tersebut, kayak gitu. Lalu kita juga bisa lihat nih kalimat selanjutnya yang tepat itu adalah kita perlu memperhatikan jenis diet yang terkesan efektif namun belum tentu sesuai bagi tubuh kita. Kenapa kalimat nomor 4 kakak jadikan sebagai urutan yang ketiga? Karena yang pada kalimat 1 dia menjelaskan bahwa usaha yang dilakukan untuk mengontrol dan mengatur pola makan yaitu. Jadi kita harus memperhatikan jenis dietnya. Nah, nomor 4 kalimat yang cocok itu adalah ya udah pasti kalimat nomor 2. Sayangnya diet yang coba dilakukan tidak selalu bertahan lama. Kayak gitu. Jadi semuanya berkaitan. Urutan yang benar itu adalah kalimat 3, kalimat 1, 4 dan nomor 2. Kayak gitu. Oke adik-adik, sebenarnya dari 4 sub tes TPS ini kayak ada PU, PBM, PPU, serta PK. Itu sebenarnya dia memiliki plus minus masing-masing sih kategori kesulitan soalnya kayak gitu. Sebenarnya bagaimana kita bisa untuk memahami dulu triknya gimana sih untuk memecahkan soal PPU ini kayak gitu. Nah, jadi caranya yaitu kalian harus baca dulu pertanyaannya, lalu lihat di dalam paragraf apa yang ditanya itu yang kalian cari. Jangan
menghabiskan waktu dengan membaca semua soal kayak gitu. Nah, itu caranya memperhemat waktu juga nih kalian di dalam UTBK. Kenapa? Karena poin dari TPS itu akan lebih besar nih dibanding dengan TKA. Jadi kalian harus pintar-pintar nih di TPS-nya, skornya harus tinggi lah kalian dapatkan kayak gitu. Oke adik-adik, sekian dulu video pembahasan kita kali ini. Semoga video ini membantu adik-adik dalam persiapan menuju ujian. Jangan lupa ya dicicil materinya dari sekarang, karena UTBK 2021 kurang lebih 8 bulan lagi. So, semangat!